Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 9 April 2025. Pujian dari dalam kobaran api. Kutipan diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 24. Ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah nyala api, seraya bernyanyi kepada Allah serta memuji Tuhan. Sobat Katolikana, beberapa ayat dalam Alkitab mengilustrasikan bahwa pada akhir zaman, para pengikut Kristus akan dianiaya. Namun ternyata kejadian itu pernah terjadi sebelumnya, bahkan jauh sebelum Yesus lahir. Penganiayaan seperti itu salah satunya dialami oleh Sadrak, Meshach, dan Abednego, 3 orang saleh yang hidup di Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan sulit, menyembah patung emas atau dijebloskan dalam api yang berkobar. Jika saya dan Anda yang diperhadapkan dengan situasi ini, manakah yang akan kita pilih? Bisa jadi opsi pertama, ya akibat terbatasnya kemampuan serta ketakutan manusia akan kematian, maka memilih opsi pertama terdengar sangat wajar. Tetapi tidak bagi ketiga orang beriman itu. Mereka dengan tegas menolak menyembah patung emas, dan sebagai hukumannya mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api yang ganas. Dengan bekal iman yang teguh, api yang berkobar tidak menyurutkan keyakinan mereka. Api yang seharusnya membunuh mereka malah menjadi tempat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka berjalan-jalan di tengah api, bernyanyi dan memuji Tuhan. Sobat Katolikana, Sadrak, Meshach, dan Abednego adalah tokoh teladan kesetiaan iman. Mereka tidak ragu-ragu untuk memilih Tuhan daripada keselamatan duniawi. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka bahkan di tengah api yang menyala-nyala. Mereka dapat dikatakan mempunyai rasa kesetiaan kepada Tuhan di tengah kesulitan dan memilih untuk tetap beriman daripada menyembah berhala. Bisa dibayangkan, ada kemerduan akan pujian dan penyembahan dari dalam kobaran api sebagai sumber kekuatan di saat-saat sulit tanpa ada rasa mengeluh atau putus asa. Mereka ada keyakinan sepenuhnya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah penderitaan mereka dan bahkan kehadirannya memberikan perlindungan dan kekuatan. Kini, pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang kuat seperti mereka? Tentu jawabannya bisa beragam. Namun salah satunya adalah dengan saling mendoakan agar iman pribadi kita dapat berakar kuat dan bertumbuh lebat serta berbuah. Pesan Tuhan hari ini adalah mengajak kita semua untuk berani memberi kesaksian akan kebenaran di tengah dinamika hidup ini tanpa menjual status iman Kristiani kita. Kita semua diharapkan terus melatih diri untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan ketika menghadapi kesulitan, tantangan, atau penderitaan. Setiap saat Dia memberi arah kepada perkataan kita untuk menjadi hal-hal positif di dalam setiap situasi, serta dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terlebih pada pekan kelima pada Prapaskah sekarang ini, agar kita terus meyakini bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari segala bahaya. Mari kita saling menguatkan iman Kristiani agar senantiasa menyadari bahwa Tuhan dapat mengubah situasi yang mustahil menjadi mungkin. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan iman yang kuat, seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tolonglah kami untuk bertumpu kepadamu dalam apapun, dan untuk memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.